Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 867. Teringat dengan Olivia yang membawa gelas itu tadi dari dapur tanpa memecahkan gelasnya hanya agar Stefan bisa meminum air hangat untuk menghangatkan tubuhnya. Perempuan marah dan sedang enggan berbicara dengan Stefan. Meski di mulut berkata tidak ingin memaafkan lelaki itu, sikap Olivia menunjukkan sebaliknya. Pemikiran tersebut membuat Stefan merasa sedikit lega. Russell turun dari pangkuan Stefan untuk membuka bungkusan camilan. Melihat itu membuat Stefan ingin membantunya. Terima kasih, Om. Russell mengeluarkan bungkusan keripik kentang tersebut dan memberikannya pada Stefan sambil berkata, Om, ini buat Om. Kata Tante Olivia ini enak sekali. Namun Olivia jarang sekali memberikan keripik seperti ini pada Russell. Katanya anak kecil tidak boleh makan keripik terlalu banyak. Akan tetapi kenapa tantenya boleh sering makan keripik ini? Stefan menerima bungkusan tersebut. Setelah itu Russell mengeluarkan beberapa camilan lagi dari dalam kantong belanja dan meletakkannya di pangkuan Stefan. Setelah itu dia kembali mengambil semua bungkusan camilan tersebut dan berkata, semua ini punya Russell. Odelina tertawa sambil membantu putranya mengambil bungkusan makanan sambil berkata, barang-barang ini lebih berat dari kamu. Letakkan di sini dulu, malam ini kamu nggak boleh makan ini semua. Besok baru boleh dan nggak boleh habis sekaligus. Nanti kamu nggak mau makan nasi. Setelah itu dia menoleh ke arah Stefan dan berkata, Russell itu sangat menjaga makanannya. Kadang dia mau bagi ke orang lain, dan biasanya hanya kasih ke anak-anak saja. Dia nggak akan mau membagikannya ke orang dewasa. Dari awal Stefan muncul di hadapan Russell, dia selalu memasang ekspresi serius. Anehnya, Russell tidak takut pada lelaki itu sama sekali dan justru sangat dekat dengan Stefan. Sedangkan dengan Daniel, bocah itu masih tetap takut dengan lelaki itu meski sudah sering bertemu. Stefan meletakkan keripik yang diberikan Russell tadi ke hadapan bocah itu sambil berkata, Russell, Om gak suka makan camilan. Kamu simpan buat kamu saja. Russell langsung menerima bungkusan tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong belanja. Gerakan bocah itu membuat Stefan terbahak. Setelah itu Russell kembali ke pelukan ibunya dengan raut wajah tanpa berdosa. Usianya yang masih kecil membuat lelaki itu mudah merasa lelap. Sesaat kemudian dia sudah tertidur di pelukan Odelina. Sesungguhnya Stefan masih belum ingin pergi, tetapi melihat Russell yang sudah tidur membuatnya mau tidak mau harus kembali karena tidak enak jika mengganggu waktu Odelina. Setelah menyesap air minumnya, lelaki itu bangkit dan berkata, Kak, aku pulang dulu. Iya, hati-hati di jalan. Odelina menggendong Russell dan ikut bangkit berdiri, tetapi ditahan oleh Stefan agar tidak perlu mengantarnya keluar rumah. Tatapan lelaki itu kerap mengarah ke pintu kamar Olivia yang tertutup rapat. Namun sosok mungil tersebut tetap tidak terlihat keluar untuk mengantarnya pulang. Stefan menghela napas berat. Dia merasa mereka berdua sudah ribut cukup lama, padahal faktanya baru saja 2 hari. Waktu sungguh berlalu begitu lama sekali. Lelaki itu tidak kembali ke rumahnya melainkan ke Lotus Residence. Setelah dia menikah dengan Olivia, lelaki itu selalu tinggal di rumah ini. Di sana ada banyak sekali kenangan kedua suami istri tersebut. Saat pintu terbuka, keadaan di dalam rumah gelap gulita. Stefan berdiri di depan pintu sambil mengingat kembali hubungan mereka saat awal menikah. Hari pertama Stefan menginap di sini, Olivia justru menguncinya di luar dan membuatnya tidak bisa masuk. Keduanya lupa kalau mereka telah menikah dan memiliki suami atau istri. Kala itu keduanya hidup bersama dengan kondisi yang saling sungkan dan tidak enak hati. Sekarang setelah diingat kembali, Stefan merasa hubungan mereka sangat manis dan romantis. Bab 868. Mendadak seperti teringat akan sesuatu, Stefan bergegas menghidupkan lampu dan berjalan ke arah kamar Olivia. Dia membuka pintu kamar dan menemukan kondisi kamar yang tidak berubah. Semua peralatan sehari-harinya juga masih ada di sana. Lelaki itu membuka lemari baju dan melihat ada beberapa baju yang kurang, tetapi kopernya masih ada di samping lemari. Olivia tidak membawa semua barang-barangnya pergi. Hal itu membuat Stefan merasa lega dan menghela napas kasar. Untuk pertama kalinya dia begitu takut kehilangan seseorang. Stefan duduk di tempat tidur Olivia dan menyentuh kasur perempuan itu dengan perlahan. Dia merasa dirinya seperti tengah menyentuh sosok Olivia. Olivia, gumam lelaki itu dengan pelan.
Aku akan membuktikannya padamu dengan sikapku langsung. Aku nggak akan pernah membohongi kamu lagi untuk selamanya. Kalau sampai aku membohongi kamu lagi dan menyakiti kamu, aku izinkan kamu untuk mengabaikanku selama 1 tahun. 1 tahun sepertinya terlalu lama, 3 bulan saja. Setelah berpikir sejenak, Stefan merasa dia bisa gila jika Olivia mengabaikannya selama 3 bulan. Dia kembali bergumam, 1 minggu saja, kamu mengabaikanku 1 hari saja aku seperti nyaris gila, apalagi 1 minggu. 1 minggu sudah merupakan hukuman yang sangat berat buat aku. Kalau Olivia mendengarkan gumaman lelaki itu, dia pasti akan kehilangan kata-katanya. Sesaat kemudian, Stefan keluar dan tidak lupa menutup pintu kamar perempuan itu. Akan tetapi dia tidak mengunci pintu utama karena masih berharap Olivia akan kembali tengah malam nanti. Kemungkinan Olivia rindu dengan dirinya dan akan pulang untuk mencarinya. Tentu saja itu semua hanya harapan Stefan saja dan sulit sekali terkabul. Meski Olivia bersedia berbicara dengannya, hubungan mereka berdua juga tidak akan mudah untuk kembali seperti sedia kala. Malam ini dilalui Stefan dengan bermalam di kamar Olivia. Keesokan harinya, Olivia kembali bangun pagi seperti ketika dia tinggal di rumah Odelina dulu. Perempuan itu menyiapkan sarapan untuk kakak dan juga keponakannya. Setelah itu, Olivia berangkat ke tokonya untuk menyiapkan barang pesanan pembeli. Patah hati tidak membuat semangatnya untuk mencari uang berkurang. Kemarin dia juga sudah melampiaskan semua perasaan sedihnya dan sudah lebih dari cukup. Waktu masih cukup pagi sehingga jalanan terasa cukup sepi. Olivia tiba di toko dengan jalanan lancar tanpa ada halangan. Mobilnya berhenti di depan toko dan ketika turun dia melihat Om Ciko memegang mangkok di depan tokonya sambil melambaikan tangan ke arah Olivia. Mungkin lelaki itu tengah menyapanya. Pagi, Om. Lagi sarapan. Pagi, Olivia. Iya, baru selesai makan. Kamu sudah sarapan? Sudah, tadi sarapan dulu baru berangkat. Aku pikir kalian buka toko setelah anak-anak masuk sekolah nanti, jawab Olivia. Lusa sudah mulai sekolah. Jadi Om pulang lebih awal untuk membersihkan dan membereskan toko. Om pikir kamu nggak buka toko, ujar Om Ciko sambil mendekat. Berita mengenai Olivia merupakan istri dari Tuan Muda Aditama sudah tersebar ke tetangganya Ciko. Dengan bangga lelaki itu berkata pada istrinya. Sudah aku bilang kalau Olivia ini memiliki nasib kaya. Nantinya dia nggak akan sama dengan lingkungan sosialnya kita. Tapi kamu malah bilang aku sembarangan bicara. Melihat raut puas suaminya membuat istrinya Ciko berkata, kalau kamu bisa baca garis wajah orang, lihat garis wajah istrimu ini. Kapan aku bisa ganti suami yang kaya? Kenapa kamu nggak buka jasa baca nasib saja? Uang yang kamu dapatkan dari jasa itu bisa kita gunakan untuk buka cabang lagi. Itu hanya hobi saja. Aku belajar karena iseng, sahut Ciko. Kenyataan bahwa ucapannya benar bisa membuat Ciko merasa puas dan bisa dipamerkan dalam waktu yang cukup lama. Bahkan dia juga bisa menebak Junia yang memiliki nasib kaya, akan tetapi nasib perempuan itu tidak begitu jelas seperti Olivia. Bab 869. Olivia tertawa dan berkata, mana mungkin nggak buka toko. Setelah kami tahu kamu itu istri dari Tuan Muda Aditama, mereka semua menebak kamu bakalan jual toko kamu ini dan hidup jadi nyonya kaya seumur hidup. Bahkan mereka juga rela membeli toko kamu dengan harga tinggi karena merasa toko kamu mendatangkan keuntungan. Ciko tertawa lebar sambil melanjutkan ucapannya lagi, ini semua bukan masalah toko, tapi memang takdirmu sudah ditentukan akan menjadi istrinya Tuan Muda Aditama. Orang-orang merasa dengan membeli toko milik Olivia, mereka akan memiliki nasib yang sama seperti perempuan itu. Om, aku tetap akan menjadi aku. Toko ini hasil jerih payah aku dan Junia selama bertahun-tahun. Aku nggak mungkin melepaskannya begitu aja. Om dengar katanya menantu dari keluarga Aditama nggak dibolehkan untuk bekerja di luar. Memangnya Pak Stefan mengizinkan kamu untuk terus muncul di publik? Olivia terdiam dan berkata, Om, aku bebas. Stefan sudah membohonginya selama 4 bulan lebih. Bahkan keluarga lelaki itu juga ikut membantunya. Kalau dia dilarang untuk bekerja, dari awal keluarganya lelaki itu sudah melarangnya. Sepertinya perempuan dari keluarga Aditama masih diizinkan untuk bekerja di luar. Meski dia masih marah dengan Stefan karena sudah membohonginya, Olivia harus mengakui jika sikap semua orang di keluarga Aditama benar-benar sangat baik.
Sekarang dia mengerti kalau keluarganya Stefan memang merupakan keluarga konglomerat. Tata krama, sifat dan sikap serta aura yang ada di diri mereka tidak akan bisa diikuti oleh sembarang orang. Olivia juga mengerti kenapa mertuanya bisa menyarankan dia untuk belajar tentang etiket. Ternyata asal dari keluarga mereka benar-benar sangat tinggi dan luar biasa. Mendadak Olivia merasakan jarak yang begitu lebar di antara dia dan juga Stefan. Om juga bilang begitu. Mereka justru mau taruhan sama Om. Nanti Om ajak mereka taruhan saja dan bilang kalau kamu akan tetap buka toko. Mereka menganggap kamu mau jual tokonya karena sudah ada banyak uang. Kalau gitu Om taruhannya yang besar, sahut Olivia sambil tertawa. Om pertaruhkan semua tabungan Om. Olivia, kamu jangan kasih tahu istri Om tentang uang tabungan, ya. Oh iya, kamu mau ikut taruhan juga, enggak? Kalau aku ikut, sepertinya enggak adil buat mereka, jawab Olivia. Hahaha, benar juga. Kalau begitu kamu enggak perlu ikutan. Om mau ambil uang tabungan dulu, nanti kalau menang, Om bakalan traktir kamu makan, sahut lelaki itu sambil tersenyum lebar. Taruhan kalian ada batas waktu. Pasti ada, 1 bulan. Kalau gitu Om pasti menang, sahut Olivia sambil tertawa kecil. Chico pergi dengan ekspresi riang dan bahagia. Dia seperti merasa akan memenangkan sebuah rumah besar. Olivia membuka pintu toko dan masuk ke dalam untuk menggeser pintu tersebut agar terbuka lebih besar. Perempuan itu mulai sibuk memindahkan semua barang-barang di toko untuk disusun di bagian depan tokonya. Olivia, panggil Junia yang datang dengan motor listriknya. Dia memarkirkan motor tersebut sambil tertawa dan berkata, aku pikir kamu mau istirahat selama beberapa hari. Cari uang lebih penting, sahut Olivia. Bab 870. Ini baru Olivia yang aku kenal, kata Junia. Setelah motornya selesai diparkir, Junia membantu Olivia merapikan barang di toko. Pak Stefan masih mencarimu, tanya Junia perhatian. Olivia mengambil kemoceng dan mulai membersihkan debu di barang-barang toko sambil menjawab, menurutmu dengan sifat dia bisa membiarkan aku tenang selama beberapa hari? Nggak bisa. Asalkan dia nggak keterlaluan seperti dulu, kamu tutup sebelah mata saja. Dia hanya terlalu takut kehilangan kamu, ujar Junia. Olivia diam dan tidak berbicara. Melihat temannya yang tidak ingin membahas masalah hati membuat Junia memutuskan untuk tidak melanjutkan topik tersebut lagi. Akhirnya tokonya buka. Olivia. Dari arah luar toko terdengar suara yang paling tidak disukai oleh Olivia. Setelah itu terlihat sosok Adi yang datang membawa cucunya sambil masuk ke dalam toko dengan senyuman lebar. Olivia. Senyuman di wajah lelaki itu tampak cerah dan bahagia. Dia tidak menyangka keponakannya bernasib begitu baik. Bisa-bisanya anak yatim piatu seperti Olivia menjadi istri dari keluarga Aditama. Keluarga paling kaya di kota ini. Adi mendengar cucunya yang mengatakan bahwa keluarga Aditama merupakan konglomerat paling kaya. Karena hasutan dari para cucunya, lelaki itu akhirnya memutuskan untuk datang menghampiri Olivia meminta uang. Dia berencana untuk mengakui Olivia menjadi cucunya lagi. Yoga, Bobby, bawa oleh-oleh yang kakek siapkan untuk Olivia kemari, perintah Adi. Setelah itu dia menoleh ke arah Olivia dan berkata, Olivia, kakek bawain kamu sedikit makanan dari kampung. Kamu jangan keberatan karena ini makanan kesukaan orang tua kamu sewaktu hidup. Kening Olivia berkerut seketika. Kemarin malam Roni mendatangi kakaknya dan memberitahu bahwa kakeknya datang bersama dengan para cucunya. Awalnya Olivia pikir mereka akan mencari Stefan ke kantor lelaki itu. Kakeknya pasti akan mencari Stefan setelah tahu bahwa lelaki itu berasal dari keluarga Aditama. Adi akan bersikap selayaknya seseorang kakek di hadapan Stefan. Terima kasih. Kalau aku mau, aku akan pulang dan beli sendiri, kata Olivia dengan datar sambil sibuk mengayunkan kemocengnya. Adi mengabaikannya dan langsung duduk di balik meja kasir. Tiba-tiba Olivia memukul kemocengnya di atas meja dan membuat lelaki itu tersentak kaget. Dia melihat raut wajah Olivia yang keruh kemudian dengan tidak rela berjalan keluar lagi. Adi menarik kursi dan duduk sambil berkata pada Olivia, Olivia, kondisi kesehatan nenekmu semakin membaik dan sudah nggak perlu kakek pantau terus. Selanjutnya biar kakek yang bantu kamu menjaga kasir saja. Kakek sudah tua, nggak bisa membantu kamu banyak. Tapi terima uang dan kembaliin uang masih bisa. Oh iya,
Kakek dan om serta kakak-kakakmu buru-buru datang ke sini dan belum sarapan. Di toko kamu ada makanan apa? Bisa buatkan untuk kamu atau pesankan kami makanan. Kakek, aku sudah pesan makanan. Nggak lama lagi akan sampai, ujar Bobby. Kakeknya terbiasa memerintahkan Olivia melakukan sesuatu. Akan tetapi, sekarang Olivia merupakan nyonya keluarga Aditama, ditambah perselisihan mereka sudah sulit diuraikan. Tidak akan mungkin Olivia akan masak buat mereka. Bab 871. Pesan makanan saja. Olivia, nanti kamu yang bayar, ujar Adi. Olivia nyaris menyemburkan tawanya melihat tingkah orang-orang di depannya ini. Sifat mereka tidak berubah sama sekali. Kerjaannya hanya mengambil keuntungan dari diri Olivia. Dengan dingin perempuan itu berkata, siapa yang pesan, dia yang bayar. Dia juga melihat oleh-oleh yang dibawa oleh Yogi dan Bobby. Kantong yang dibawa oleh mereka tidak tertutup dan di dalamnya terlihat ubi dan juga talas. Mereka membawa barang-barang itu dan sudah mau menguasai meja kasir tokonya. Hanya kakeknya yang bisa kepikiran cara seperti ini. Olivia, yang sudah terjadi biarlah terjadi. Kita lupakan saja semuanya dan jangan menyimpan dendam dalam hati. Bagaimanapun juga, kakek ini kakek kandung kamu. Kami juga bersedia minta maaf sama kamu. Kamu mau kami minta maaf di depan media? Kakek bisa minta kakakmu buat surat permintaan maaf dan mengunggahnya di internet. Setelah semua kesalahpahaman terselesaikan, kita semua tetap satu keluarga. Kamu juga sudah sukses karena suami kamu sangat kaya. Kamu bilang sama suami kamu untuk nggak kasih om kamu serta saudara yang lain pelajaran lagi. Biarkan mereka tetap usaha dan bekerja. Kakakmu itu petinggi di perusahaannya, gaji tahunannya sangat tinggi. Dia kehilangan pekerjaannya karena kamu. Harusnya kamu mesti ganti rugi kerugian dia, tapi karena semuanya saudara dan keluarga sendiri, maka semuanya dilupakan saja. Kamu minta kakak sepupu kamu untuk biarkan kakakmu kembali kerja di kantor. Kamu begitu kaya, nggak ada salahnya traktir kami makan sarapan. Uang kamu juga nggak akan berkurang banyak. Jangan terlalu pelit dan perhitungan. Oh iya, di mana cucu menantu kakek? Biarkan kakek menemui dia dan melihat karakternya yang pasti luar biasa. Hahaha, Olivia memang hebat. Katanya suami kamu ada 8 adik sepupu lagi. Kamu bisa bantu adik sepupumu untuk jodohkan dia dengan salah satu di antara mereka. Biarkan mereka juga menikah dan menjadi keluarga Aditama. Dengan begitu, kakek bakalan pergi dengan tenang nantinya. Olivia dan Junia hanya terdiam mendengar ucapan kakeknya yang panjang lebar. Mereka tahu tabiat keluarga Hermanus yang sangat buruk. Namun tidak ada yang menyangka ternyata bisa begitu buruk sekali. Kakek pikir semua orang bisa menikah dan menjadi keluarga Aditama. Ujar Junia yang tidak bisa menahan kekesalannya. Bisa-bisanya lelaki tua itu ingin menikahkan semua cucu-cucunya dan menjadikan mereka keluarga Aditama. Bahkan Junia saja tidak berani membayangkan dia menikah dengan salah satu keturunan Aditama. Adi menjawab, Olivia yang yatim piatu saja bisa menikah dan menjadi nyonya besar Aditama. Cucu-cucu saya yang lain punya orang tua lengkap, latar belakang mereka juga nggak buruk. Memangnya mereka nggak jauh lebih baik dari Olivia? Kenapa mereka nggak boleh jadi keluarga Aditama? Olivia, apa yang kakekmu katakan juga benar. Kamu bantu jodohkan adik sepupumu agar mereka bisa menikah dan masuk jadi keluarga Aditama. Mereka akan bantu kamu dan posisi kamu di keluarga Aditama akan semakin kuat. Nggak akan ada orang yang berani mengganggumu lagi. Pamannya Olivia juga memiliki putri yang usianya lebih kecil 2 tahun dari Olivia. Putrinya juga masih belum menikah. Mendengar ucapan Adi membuat kedua bola mata pamannya berbinar. Pamannya itu ingin sekali putrinya menikah dengan orang kaya. Melihat keadaan Olivia yang bisa menikah dengan orang kaya membuat mereka semua merasa tidak sulit untuk bermimpi hal serupa. Mereka beranggapan bahwa dengan adanya bantuan dari keluarga Aditama, 10 tahun lagi keluarga Hermanus juga akan menjadi keluarga konglomerat. Sekarang mereka hanya perlu mengatakan bahwa keluarga Hermanus adalah keluarganya Olivia, maka semua orang pasti akan menatap mereka dengan sorot kagum dan iri. Mau tidak mau hal tersebut membuatnya luar biasa puas dan bangga. Bab 872. Namun mereka tidak menyadari bahwa seluruh orang di Mambera tahu dengan apa yang pernah dilakukan keluarga Hermanus pada Olivia dan kakaknya.
Semuanya beranggapan keluarga Hermanus tidak tahu malu. Mimpi di siang bolong. Pintu keluar ada di sana, tolong kalian segera pergi. Kata Olivia karena emosi dengan sikap tidak tahu mereka. Bobby dan yang lainnya refleks mundur beberapa langkah. Mereka membiarkan Adi berdiri paling depan seorang diri. Olivia juga tidak akan bertindak kasar pada kakeknya meski perempuan itu marah karena kakeknya sudah tua. Olivia, seru Adi dengan wajah menggelap. Boleh saja kalau kamu mau kami pergi, tapi kasih kakek 2 miliar dulu. Setelah itu kakek langsung pulang ke kampung buat jaga nenek. Kalau kamu nggak kasih uang, sekarang juga kakek akan bawa mereka semua buat ganggu suami kamu di kantornya. Walaupun nggak dapat uang, kakek juga akan buat keributan sampai kamu merasa malu dan jadi bahan tertawaan orang-orang. Kamu akan diremehkan di keluarganya mertua kamu. Bobby melihat Olivia yang mulai bergerak langsung lari keluar dari toko. Akan tetapi Adi justru diam tidak bergerak karena beranggapan Olivia tidak akan berani memukulnya. Jika perempuan itu berani menyentuhnya, dia akan meminta lebih banyak uang. Olivia tidak memukul lelaki itu melainkan menjatuhkan sapu dan berbalik pergi. Hal itu membuat Adi tersenyum puas. Buat Adi yang tidak tahu malu, Olivia tidak berencana menggunakan cara kasar. Dia mengambil sebuah ember dan mengisinya dengan air kemudian mengguyurkannya langsung pada Adi. Lelaki tua itu tidak menyangka Olivia akan menggunakan cara seperti ini. Dari ujung rambut hingga ujung kaki Adi basah kuyup. Kejadian itu membuat semua keluarga Hermanus melongo tidak percaya. Olivia, Adi mengusap wajahnya yang basah dan merasa harga dirinya sebagai orang tua diinjak-injak oleh cucunya sendiri. Emosinya meledak dan dia menunjuk Olivia sambil mengumpati perempuan itu dengan membawa para leluhurnya. Dengan tenang Olivia hanya membalas. Memangnya leluhurku bukan leluhurnya kakek. Kakek memarahi kakek buyut, memangnya nggak takut nanti malam beliau cari kakek. Kakek mengambil uang kematian kedua orang tuaku, setelah itu kalian mengusirku dan juga kakakku. Semenjak kakek melarangku mendatangi kuburan papa dan mama, kakek sudah bukan kakekku lagi di mataku. Nggak perlu bersikap seperti kakekku yang sesungguhnya. Uang. Jangan harap kalian dapat 1 peser pun. Hanya ada nyawaku saja, ambil saja kalau kalian mau. Ujar Olivia dengan wajah datar dan dingin. Ekspresi Adi semakin keruh. Dia menunjuk wajah Olivia dengan jari bergetar dan emosi yang meledak-ledak. Kenapa dia bisa memiliki cucu kejam seperti Olivia? Cerita bersambung.